Em, Halo, Om Swastiastu, selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Maret 2025. Jadi SK sudah turun bahwa anak-anak kelas 10 itu harus daring dari hari Senin sampai Selasa depan. Jadi di Mapel Seni Budaya ini Pak ingin menyampaikan beberapa materi yang mungkin belum tersampaikan di kelas. Dan kali ini sudah malam karena tadi Jadi karena pertemuan daring kali ini bersifatnya mendadak, Pak tidak membahas materi lain, hanya membahas mengenai materi yang belum selesai di kelas, terutama tentang kelompok dan tugas kelompok. Jadi di kelas 10 hanya ada beberapa kelas yang sudah presentasi, kalau tidak salah kelas 10-2 dan kelas 10-3. Yang Pak tekankan di sini adalah mengenai tugas kelompok dan kelompoknya. Pada pembahasan mengenai teknik bermain musik kan ada 3. Yang pertama itu polifoni, yang kedua itu kontrapung, dan yang ketiga itu ada kanon. Jadi itu sudah terbagi menjadi tugas kelompok. Dalam satu kelas kan terdiri dari 35 sampai 36, bahkan ada 33 kalau nggak salah ya, siswa dalam satu kelas di kelas 10. Jadi kelompoknya itu dibagi menjadi 5 sampai 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 sampai 6 orang. Nah, tugasnya itu juga sudah Pak bagi dari kelompok 1 sampai kelompok 2 itu polifoni, kelompok 3 sampai kelompok 4 itu canon, kelompok 5 dan seterusnya itu kontrapung, atau ada juga yang terbalik. Itu sesuai kesepakatan kita di kelas beberapa minggu terakhir. Kemudian apabila tugas kalian sudah selesai terkait teknik bermain musik itu, sekiranya Pak minta filenya dijadikan satu, dikirimkan ke drive, diupload ke drive, terus dikirimkan ke saya. Nanti Pak yang akan periksa tugasnya, dijadiin satu semua kelas. Kok semua kelas? Enggak gitu maksudnya, dijadiin satu kelas. Nanti ketua kelasnya yang ngirim ke Pak, nanti biar bisa Pak periksa. Kalau ada waktu untuk ketemu, kita akan presentasikan di depan kelas. Terus sekarang bagi kalian yang sudah mengumpulkan tugas, Pak sangat apresiasi sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membuat tugas Mapel Seni Budaya yang sekiranya cukup tidak jelas itu. Lalu Pak juga akan memberikan kalian sedikit pemahaman mengenai tugas kita kali ini. Teknik bermain musik, yaitu 3 tadi itu polifoni, kontrapung, dan canon. Jadi kontrapung, polifoni, dan canon itu adalah sebuah teknik permainan musik yang sangat dasar dan sering digunakan dimanapun dalam komposisi musik instrumen terutama. Saya sangat suka musik instrumen. Kenapa saya suka musik instrumen? Karena musik instrumen itu mereka itu berbicara lewat nada atau melodi. Jadi kita tuh menerka-nerka dan merasakan, istilahnya kita itu menikmati musik instrumental itu dengan rasa seperti itu, sekiranya kayak menjadi lebih peka aja sih kayaknya menyukai musik instrumental itu. Ya udahlah ya, kan gitu. Terus saya juga akan mencontohkan dan memberikan kalian contoh mengenai ketiga poin teknik bermain musik tadi, yang dimana canon, lalu kontrapung, kemudian polifoni. Itu akan saya contohkan sekarang, namun menggunakan media yang saya punya. Di belakang saya punya seperangkat alat sholat, seperangkat gamelan. Ini kan saya pakai untuk kalian untuk mencontohkan teknik-teknik bermain musik tadi sesuai dengan gaya saya sendiri. Oke, bagaimana tekniknya? Ya, coba kita lihat tekniknya.
Teknik pertama ada kanon. Kanon itu merupakan sebuah teknik berkomposisi atau bermain musik dengan menggunakan satu melodi utama dan selebihnya menggunakan melodi tiruan. Dapat sama ataupun berbeda, itu tergantung bagaimana selera si komposer itu atau si orang yang mengkomposisi lagu tersebut. Jadi dia dimainkan dengan melodi utama, kemudian melodi tiruan dengan menggunakan jarak atau interval tertentu dalam permainannya. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat contohnya. Ini dia. Agak banyak sih, tapi gangguin ya. Ya, itu tadi merupakan sebuah pola permainan canon yang menggunakan melodi tiruan yang sama dengan melodi utama. Jadi di sana ada 3 jarak atau interval yang dipergunakan. Pertama, suling yang bermain pertama, yang kedua itu turun temponya menjadi lebih lambat lagi 2 ketukan, dan yang ketiga menjadi lebih lambat di 4 ketukan. Jadi itu merupakan teknik komposisi canon. Seperti itu dia. Saya suka menggunakan teknik ini, punya beberapa alasan saya menyukai teknik canon ini. Yang pertama, tujuan canon itu adalah memperjelas, dalam arti ketika melodi utama dimainkan, lalu kemudian melodi susulan dimainkan, lalu dimainkan lagi melodi susulan, itu akan menimbulkan yang namanya ciri khas saling susul menyusul dan sahut menyahut, seolah-olah dalam satu bar komposisi itu terlihat padat. Artinya komposisi yang kosong itu diisi oleh melodi-melodi tiruan tadi, melodi utama yang kosong diisi oleh melodi-melodi tiruan tadi, sehingga dalam musik canon itu terlihat kayak komposisi yang teratur, walaupun perlu kepekaan tinggi mendengarkan melodi canon tersebut. Kemudian yang berikutnya itu ada teknik kontrapung. Kontrapung itu punya banyak nama, artinya ya sering disebut kontrapoint, sering disebut kontra melodi, sering juga disebut kontrapung. Kontrapung itu diambil dari bahasa Belanda. Kontra yang berarti kontras atau tidak sejalan. Apakah dia sama dengan canon? Secara cara kerja, gimana cara bilangnya? Secara cara kerja. Menurut cara kerja mereka berdua itu tidaklah sama. Mereka berbeda. Canon itu merupakan melodi utama dengan melodi tiruan yang saling susul menyusul dengan jarak atau interval waktu yang berbeda. Kalau kontrapung itu, dia itu adalah sebuah barisan melodi yang dimainkan bersamaan. Bisa sama antara melodi utama dan melodi tambahannya, atau bisa jadi tidak sama sama sekali, sehingga menimbulkan sebuah kontradiksi dalam permainan melodi tersebut ketika melodi itu sudah dijalankan. Bagaimana dia contohnya? Mari kita lihat contohnya. Itu tadi adalah sebuah contoh dari cara kerja kontrapung. Jadi kontrapung itu punya melodinya sendiri antara melodi satu dan lainnya. Kontrapung itu terkesan kedengaran seperti hancur berantakan kayak gitu. Padahal sebenarnya mereka itu harmonisannya saja seperti tadi perlu kepekaan tinggi. Di samping itu juga
Saya membuat video tadi itu sendiri dengan berbekal HP kentang, kemudian ini earphone kentang, dan juga semuanya kentang ya. Gangguin lah, delay dikit lah, ya udahlah kan gitu. Yang penting kalian memahami maknanya dari musik kontrapung ini. Jadi saya juga suka menggunakan kontrapung, namun kontrapung itu menurut saya pribadi berada di level yang lebih tinggi daripada Canon, karena menulis kontrapung itu tidak mudah, apalagi memainkannya. Kadang-kadang main kontrapung itu memerlukan konduktor, artinya si pembawa lagu. Kalau pembawa ini tuh apa namanya, dirijen. Kalau dalam musik instrumental itu ada yang namanya konduktor. Jadi kontrapung itu biasanya identik dengan konduktor, karena mereka itu selain baca not juga perlu melihat pembawa aba-aba agar tidak salah dalam bermain musik kontrapung. Dan yang terakhir ada polifoni. Polifoni ini merupakan sebuah aturan musik atau cara kerja musik yang membingungkan. Saya pun bingung dulu tentang polifoni ini. Apa sih itu polifoni? Apakah dia sama dengan poligami? Apakah sama dengan poliandri? Apakah sama dengan monopoli? Ya, itu tentu tidak sama. Yang sama itu poli. Apakah dia atlet? Bukan juga. Bola voli? Enggak juga. Voli pantai? Bukan. Polifoni itu poli itu kan berarti banyak. Foni itu bisa berarti melodi atau suara. Jadi bukan kuda poni ya, beda itu guys. Polifoni itu dia itu kaya akan melodi, namun di dalam polifoni itu ada banyak teknik seperti canon, kontrapung, kemudian juga ada yang namanya teknik. Ada banyak deh sebenarnya teknik itu, tapi saya suka 3 itu aja karena sederhana tapi simpel. Polifoni itu adalah sebuah melodi yang banyak juga mengandung teknik musik di dalamnya. Itu yang membuat saya awalnya kebingungan dengan polifoni. Mana sih polifoni itu, kok sama dengan canon, kok sama juga dengan kontrapung gitu, kok sama juga dengan yang ada namanya bermain harmoni, kok sama dengan homoponi dan lain sebagainya. Apa yang membedakan polifoni? Yang membedakan polifoni itulah polifoni itu bergerak bebas. Dalam arti ada banyak substansional melodi yang dimasukkan ke sana. Artinya ada banyak bait-bait yang dapat dimasukkan sehingga mereka itu menjadi polifoni. Lalu pertanyaannya, apakah canon itu bisa disebut polifoni? Bisa, asalkan dipadukan dengan teknik lain yang mendukung dengan itu. Kalau canon dimainkan sama-sama dengan canon, hanya berada pada teknik canon itu, ya namanya tetap canon karena dia saling susul menyusul. Kalau polifoni itu ada banyak gabungan canon, gabungan homoponi, gabungan antara kontrapung, gabungan antara counterpoint dan lain sebagainya, itu menjadi banyak, itu disebut polifoni. Artinya polifoni itu berada di tingkat yang lebih tinggi antara canon dan kontrapung. Dan itu dia tadi contoh polifoni, itu lebih berantakan daripada yang tadi kanggo ini ya. Karena mendadak juga tadi sore saya rekaman, terus tiba-tiba ya daring. Kenapa ya kok harus daring seperti ini? Emangnya ada masalah apa ya mereka? Biarkanlah anak-anak itu sekolah gitu loh. Ya udahlah. Terus ya itu tadi contoh polifoni. Sekarang kita akan mengarah ke tugas. Perhatikan baik-baik tugas kalian kali ini adalah pertama, tugas kelompok. Bila tugas kelompok kalian belum selesai, silakan kalian selesaikan dulu sesuai dengan pembagian tugas di dalam kelas yang sudah kita sepakati. Kalau misalnya kalian belum mendapat
Kalau misalnya kalian belum mendapatkan tugas tentang polifoni, kontrapunkt, dan kenon itu, kalian boleh japri Bapak, nanti tak kasih tugasnya dan pembagian kelompoknya. Lalu ketika tugas itu telah selesai, kumpulkan menjadi satu di dalam drive, lalu kirim ke PA saya. Nanti saya akan periksa. Kemudian di pertemuan berikutnya di dalam kelas, kita akan presentasikan sesuai urutan kelompok. Dan apabila kalian tidak tahu format tugasnya, kalian boleh WA saya lagi secara pribadi. Saya akan berikan contoh tugas yang sudah dibuat oleh kelas lain yang saya anggap baik. Silakan nanti kalian meniru itu, tapi bukan berarti meniru seluruhnya. Kalian boleh meniru konstruksinya, bagaimana cara mereka mengerjakan tugas. Oke, siap? Terus tugas kalian pada daring kali ini adalah, pertama, kalian harus memberikan pendapat kalian mengenai selera kalian terhadap musik. Apa sih selera kalian terhadap musik? Itu yang pertama. Tugasnya diketik, dijadikan PDF, kemudian kumpul di LMS. Nanti Pak akan berikan link LMS. Kok berikan link nih? Kan sudah masuk. Langsung aja kumpul di sana, cari page guru seni budaya, cari tugas seni budaya daring. Silakan kalian kumpul di sana. Ya, kalian mengerti kan? Yang terakhir adalah terima kasih karena ini sudah subuh, ini jam 2:30 kalau tidak salah. Jadi karena ini sudah subuh, Pak juga harus edit videonya dan masukkan ke LMS. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan kegabutan saya dalam daring kali ini. Ya, begitulah. Hidup memang begini, nah artinya ada banyak tentang keluh kesah daring kali ini. Tadi sore saya lihat banyak sekali catatan IG itu, daringnya susah banget, kok harus daring, aku benci daring. Ya udahlah, intinya terima kasih untuk kalian semua, semoga sehat selalu, dan nanti kita ketemu di dalam kelas lagi ya. Dadah, see you on top.